Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, sehingga tentu kita tahu sangat berarti untuk mencari Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya, dan iman kita kembali dikuatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kembali Anda bersama kami, renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema kita saat ini adalah nama Yesus semakin populer. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hati kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuduskan, sucikan kami, berbicaralah agar kami mengerti isi hati Tuhan, iman kami pun makin diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di Kisah Rasul pasal 19, ayatnya yang ke-13. Setiap hari, setiap pasal secara berurutan dalam sebuah kitab kita merenungkan firman Allah, dan saat ini kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal 19. Kisah 19 ayat 13, firman Allah berkata, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan berkeliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Paulus adalah pemberita Injil. Dan Paulus memberitakan tentang siapa Yesus Kristus, yang adalah Tuhan mau menjadi manusia untuk menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia karena manusia tidak mampu mengatasi dosanya. Manusia tidak mampu untuk mengurus dosanya sendiri. Butuh Tuhan campur tangan. Itulah sebabnya Yesus, Allah yang mau menjadi manusia, mau mengurusi, mau menuntaskan, mau menyelesaikan dosa-dosa yang dipikul oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tentu dengan cara nyawa harus melayang. Makanya Yesus disalibkan di kayu salib untuk menebus umat manusia dari dosa-dosanya. Tapi karena Dia adalah Tuhan, maka Dia menang atas maut, atas kematian. Yesus bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan bahwa kuasa dosa telah dihancurkan. Dan barang siapa percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka dia memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan, memperoleh kehidupan kekal. Yesus naik ke surga dan Dia sedang menantikan kita, ya orang percaya, untuk siap sedia berada di surga yang baka, yang tempatnya sudah disediakan oleh Yesus loh di surga. Ini sangat indah kan? Kabar Injil ini sangat menarik. Dan ini yang paling dibutuhkan oleh umat manusia. Paulus memberitakan Injil ini kepada banyak orang, termasuk di kota Efesus. 2 tahun lebih dia berbicara memberitakan Injil. Wah, ternyata saudaraku, seluruh Asia mendengarkan Injil lewat kota yang ada di Efesus. Mulai dari 12 orang yang dia beritakan tentang nama Yesus. Lalu Paulus mendoakan 12 orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa roh dan bernubuat, seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 19 ini. Kemudian berkembang jadi banyak orang sampai seluruh Asia mendengarkan Yesus. Siapakah Yesus itu? Saudara, akhirnya nama Yesus semakin populer, semakin dikenal di seluruh Asia, dan otomatis semakin banyak orang yang bertobat. Semakin banyak orang yang mendengar, mengerti, memahami bahwa dosa-dosanya dapat diberesin. Hati yang tertuduh karena dosa dapat dihapuskan lewat Yesus Kristus yang telah menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia ini. Dahsyat bukan? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bahkan Tuhan mendemonstrasikan kuasanya yang hebat dalam pelayanan Paulus.
sampai-sampai orang yang kerasukan setan diusir oleh Paulus dengan nama Tuhan Yesus dan bebas orang itu dari kerasukan setan. Membuktikan Yesus Kristus, namanya saja penuh kuasa, bisa membuat setan-setan lari. Jadi dahsyat sekali Tuhan Yesus ini, sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Memerdekakan orang dari ikatan dosa, bahkan ikatan iblis. Bahkan saudaraku, Paulus dengan kain yang pernah dia pakai atau sapu tangannya saja dibawa orang untuk diletakkan kepada orang yang sakit dan orang-orang disembuhkan. Ini untuk melihat bahwa orang mau beriman kepada Kristus melalui sarana yang ada. Banyak yang disembuhkan untuk menyatakan bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit sekalipun. Bukan karena kehadiran Paulus, tapi Yesus berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit. Wow, ini menarik. Kita yang terikat oleh dosa, pasti diampuni, hati kita penuh damai sejahtera karena Kristus. Mereka yang kerasukan setan dapat dilepaskan dengan nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Mereka yang sakit dapat disembuhkan dengan memohon belas kasihan di dalam nama Tuhan Yesus, jadi sembuh. Berkat ini tersedia buat kita semuanya. Nama Yesus semakin populer, semakin dikenal, luar biasa. Saking semakin populer, ada yang coba-coba ingin menggunakannya tanpa iman. Cuma karena popularitas saja mereka ingin pakai nama Tuhan Yesus, bukan karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Kali-kali mikir mereka, gunain nama Tuhan Yesus, maka bisa sakti. Bisa ngalami hal-hal seperti yang mereka lihat dan mereka dengar. Padahal cuma gara-gara popularitas, bukan karena hati yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ada juga orang-orang kayak gini ya. Itu namanya anak-anak skewa. Dasarnya mereka itu tukang sihir. Dikatakan bahwa mereka adalah tukang jampi Yahudi. Ketika mereka lihat ada orang yang kerasukan setan, wah, mereka kepingin coba menggunakan nama yang populer, yaitu nama Yesus. Makanya mereka berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Dia katakan itu kepada orang yang kerasukan setan. Apa yang terjadi? Malahan setan ketawain mereka. Kenapa setan ketawain mereka? Setan bilang begini, ayat yang ke-15, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Bukan siapa-siapa, tidak punya kekuatan untuk mengusir setan. Maka ketujuh orang ini digagahi, dikerjain, dipermalukan. Karena berpikir, tadinya mereka pikir, menggunakan nama Yesus yang populer, siapa tahu dapat keuntungan. Orang ini yang kerasukan setan dilepaskan dari ikatan setan, mereka jadi populer juga kan? Tukang jampi ini. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa tidak mudah untuk sembarangan menggunakan istilah nama Yesus untuk mendapatkan popularitas. Dan ini sangat menyedihkan kalau masih ada orang yang mencoba untuk mendapatkan popularitas dengan menggunakan nama Yesus. Ini sangat menyedihkan. Kenapa? Kasihan mereka. Mereka bukannya diberkati Tuhan, malah akan dikerjain oleh dunia ini, oleh kuasa setan dan kuasa kegelapan. Dari sini kita banyak belajar. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur Yesus semakin populer. Tetapi yang terpenting adalah kita makin percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jangan ragu. Kita makin percaya bahwa Yesus mampu memproteksi kita dari gangguan kuasa kegelapan. Jangan khawatir. Kita tetap beriman kuasa Yesus mampu menyembuhkan sakit penyakit. Dan terlebih daripada itu, bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita, telah menyelamatkan kita dari neraka. Kita berpindah ke tempat yang indah, yaitu sorga yang baka, kehidupan yang kekal. Karena kita percaya Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jadi murid Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, marilah ketika Anda menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan Yesus, bukan karena Anda ikut-ikutan dengan orang lain, karena melihat, wah, menggunakan nama Yesus lagi populer nih pada masa kini. Bukan karena itu. Tapi karena dalam hatimu, engkau sungguh-sungguh percaya akan kehadiran Kristus. Engkau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Engkau sungguh-sungguh percaya Yesus berkuasa atas langit dan bumi. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi engkau dan mendengarkan seruan doa-doamu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah hati kami, teguhkan iman kami, buat kami sungguh-sungguh memanggil nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bukan ikut-ikutan dengan orang lain. Maka kami akan mengalami kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan Yesus yang besar dan ajaib itu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mengalami pribadi Kristus dalam kehidupan kami, di hati kami, dalam pergumulan kami, dalam persoalan kami. Maka kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka yang akan beristirahat, Tuhan berkati istirahat malam hari ini dengan tenang, penuh berkat Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.